Pertama kita membahas IPO PT Multi Hana Kreasindo ya. Sekarang ini banyak sekali IPO, tapi kita harus lebih teliti ya, karena banyak sekali kualitas dari emiten-emiten ini, calon emiten ini yang kurang baik ya. Pada proses IPO itu selalu ada yang namanya prospektus ya. Jadi kita bisa masuk ke www.e-ipo.co.id ya. Di sini banyak sekali papan-papan calon emiten ya. Ada offering ini ya, yang di atas warna hijau berarti dia itu masa penawaran ya. Offering period ya. 2 April sampai 4 April. Bentar ya, saya izin share screen dulu ya. Ya, ini adalah tampilan dari www.e-ipo.co.id ya. Ini kita bisa melihat calon-calon emiten ya. Pertama kali sebelum offering itu ada namanya book building ya. Book building ini ciri-cirinya adalah di offering price ini pakai harga kisaran, jadi belum ditentukan ya, belum ditetapkan. Jadi emiten itu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar minat dari investor. Ya, book building biasanya warnanya oranye. Setelah book building ada offering. Di sini harga IPO telah ditetapkan. Ya, offering warnanya hijau. Biasanya kita harus teliti ya, antara dalam masa book building dan masa offering itu ada beberapa data yang bisa berubah ya, seperti pembagian warrant atau jumlah saham yang ditawarkan itu bisa berubah. Nah, jadi ada dua jenis prospektus nanti ya di sini nih. Nanti ya prospektus awal itu waktu masa book building, nanti offering itu juga ada prospektus ya. Kalau sama ya sama tetap, tapi kalau berubah ada tulisannya final biasanya. Ya, setelah offering itu close seperti ini ya, warnanya hitam berarti masa penawaran telah ditutup ya. Kalau cancel ini ditunda ya karena berbagai alasan ya. Pada siang ini kita membahas Multi Hana Kreasindo. Offering price sudah ditentukan 160 ya. Sebelumnya Kreasindo ini sebentar ya. Dia waktu masa building dia menawarkan pada harga kisaran 160 sampai 200 ya. Nah, setelah offering dia tentukan 160. Jadi 160 ini berada di batas bawah. Artinya apa? Indikasi kurang peminat ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Biasanya fixed price ini saya kasih warna merah berarti kurang bagus, kalau yang hijau itu berarti bagus. Ini salah satu sentimen ya dari faktor harga IPO ya, harga penawaran dibandingkan dengan kisaran ya. Kemudian kita kembali ke ini fundamentalnya. Jadi kita sudah ngomong fundamental, apakah PT Multi Hana Kredit itu bagus atau tidak. Ya, dia bergerak di bidang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun B3 dan non B3 ya, serta perdagangan besar bagi bermacam barang. Kantor pusatnya di Bekasi ya. Sebagai penjamin emisi adalah NH Korindo. Ya, setiap IPO saya selalu buat ringkasan ya. Bapak Ibu kalau mau baca sendiri bisa ya, itu sekitar 400 halaman. Jadi saya ringkas, saya pilihin yang informasi yang sangat penting ya. NH Korindo dia full komitmen ya, kesanggupan penuh ya. Jadi NH Core itu menjamin bahwa jumlah saham yang ditawarkan oleh Multi Hana ini pasti akan terjual ya. Jadi dia yang beli. Ada lagi yang satu tuh jenisnya itu best effort. Jadi yang terbaik ya. Jadi terserah pasar. Jadi ada kemungkinan tidak terjual semua. Ini kurang bagus kalau yang best effort itu. Ya, karena akan mempengaruhi dari dana yang diperoleh oleh emiten.
Cuman sebagian besar kebanyakan sekarang ini sifat dari penjaminan tuh kesanggupan penuh, full commitment. Ya, ini adalah keterangan singkat mengenai penawaran. Ya, jumlah yang ditawarkan 750 juta atau wakil 20%. 20% itu istilahnya free float, ya, free float, ya. Semakin besar film itu semakin bagus. Artinya apa? Perusahaan itu dikontrol oleh masyarakat, ya. Kemudian nilai nominal Rp50, harga penawaran 160 sampai 200, ya. Ini adalah saham baru, ya. Saham baru artinya pemegang saham lama tidak melakukan divestasi. Ini sentimennya positif. Kalau divestasi itu berarti apa? Pemegang saham pendiri itu mengurangi porsinya. Itu indikasi kurang bagus, ya. Ini saya kasih merah, ya. Ya, jadi jumlah lembar sahamnya tetap, ya. Multihana Sinergi Tama sebelum IPO punya saham 142,9 miliar lembar. Setelah IPO juga sama, tetapi persentasenya berkurang karena ada masyarakat yang masuk, ya, sebesar 20%. Jadi ini komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran umum, ya. Jumlah lembar sama, ya. Artinya dia tidak melakukan divestasi. 750 juta lembar ini diambil dari Sambor Tepil, ya. Sambor Tepil ini, ya. 9 miliar diambil 750 menjadi 8250, sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan store penuh bertambah, ya, dari 3 miliar sebelum IPO, setelah IPO menjadi 3,75 miliar lembar, ya. Jumlah lembar ini 3,75 itu dipakai untuk menghitung EPS atau book value atau dividen, ya, gunanya untuk itu. Kemudian ini rencana penggunaan dana, ya, kita harus tahu, ya, ini 78% untuk capek, jadi ini untuk ekspansi, ya, jadi sentimennya positif, ya. Kecuali kalau dia itu untuk bayar utang, ya, itu kurang bagus, ya. Jadi dia hampir lebih dari separuh untuk capek, ya. Sisanya sekitar 20% untuk modal kerja, ya. Jadi dana yang didapatkan dari IPO ini tidak untuk bayar utang, ya. Jadi sentimen positif. Ini riwayat singkat, didirikan tahun berapa? 2004, ya. Jadi umurnya sudah 20 tahun. Kita perlu mengetahui usia dari perusahaan karena sekarang ini banyak yang usia itu sangat muda, ya, 4 tahun, 6 tahun, nah itu, tapi umurnya masih muda, kita lebih baik belinya untuk 1 2 hari saja. Ya, ini dari waktu pembelian yang punya data Sahabudin dan Haja Agama Sahab, ya, waktu pembelian. Ini kegiatan usahanya, jadi dia itu bidang pengelolaan riba, ya, dan dia itu mengembang bisnis juga sebagai pengangkut, pengumpul, pengolah dan pemanfaat, ya, jadi lebih lebih lengkap, ya. Dia juga punya fasilitas ini insinerator, ya, untuk limbah medis. Ya, ini adalah kegiatan usaha yang pertama pengangkutan. Jadi dia itu punya bisnis pengangkutan. Jadi dia ngangkut sendiri limbahnya itu, ya, diolah, dimanfaatkan. Jadi dia itu membuat, ya, dijual. Ya, jadi yang pertama itu jasa pengelolaan limbah. Ini nanti dia ada penjual, ada di segmen ini, ya. Ini fase-fase produksinya. Ada tembaga, ya, peluburan besi, aluminium, perusahaan besar dan menengah, ya. Ini adalah
sejarah perkembangannya, ya, hidup ISO. Ini adalah klien-klien dari MH, ya, ada beberapa nama yang terkenal ya, Yamaha, Pertamina, ya, persaingan usaha yang sudah listed ada Innov sama Wasa, punya pemanfaatan limbah, dia cuma jasa, ya, jadi hanya pengelolaan. Sedangkan Baka ini dia punya segmen pemanfaatan limbah, jadi dibuat produk kemudian dijual. Ya, ini adalah risikonya. Risiko utama dari bisnis ini adalah peraturan pemerintah. Ya, jadi jangan sampai melanggar. Sebagai pengendali perusahaan, ya, yaitu Sahabudin dan Alwi, ya, pemegang saham pengendali. Ya. Pak Sahabudin menduduki direktur utama. Ya, ini adalah jajaran manajemen, komisaris utama, ini komisaris independen. Ya, ini adalah pemegang saham, salah satu pemegang saham pengendali. Ya, Sahabudin Alwi. Nah, ini adalah ada hubungan ya, bahwa Bapak Sahabudin itu adalah kakak dari komisaris utama dan Bapak Alwi, dan ini perusahaan keluarga. Ya, ini adalah laporan keuangannya. Ya, ini di tahun 2003 dia ada revaluasi aset, ya, sehingga modalnya bertambah banyak. Ya, kita lihat ini ada revaluasi 127 miliar rupiah. Ya, di sini ada segmen revenue yang saya cerita tadi. Dia terbagi sumber pendapatan dari dua, jasa yaitu pengelolaan limbah dan penjualan barang yang dari pemanfaatan limbah itu. Jadi ini struktur pendapatannya lebih stabil ya daripada cuma jasa. Jadi dia ada dua sumber pendapatan dan porsinya cukup imbang ya, 60-40 ya. Akuntan publiknya Joachim Adi Peter Poltak dan rekan ya. Nah, ini ada ringkasannya ya, sebelum IPO jumlah saham yang ditempatkan penuh 3 miliar, setelah IPO dari 3,75. Dana IPO ini masih kisaran ya, yang kisaran sebelum waktu book building. Jadi dana yang diperoleh itu kurang lebih 40% dari total aktiva dan 43% dari total equity. Tidak terlalu besar ya, ini sehat. Ya, kalau kita mendapatkan total dana itu 100%, 200%, 300% dari equity itu berbahaya. Ya, jadi dia meraup dana dari ya, ini adalah saya kasih merah, ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga ya. Ini kita kasih warna hijau berarti nilai plus ya. Kreditor dari Prisor One kebanyakan multi finance ya, jadi dia kebanyakan untuk modal kerja ya. Ini untuk fundamentalnya, gross profit margin 58%, jadi sangat baik, sangat besar angka ini. Ya, jadi laba kotor dibandingkan dengan penjualan revenue itu 58%. Ya, anggap aja revenue-nya 100, ya, gross profit-nya itu 58, ya, jadi sangat besar. UPM 28% moderat, NPM baik 21%, ya, ROE 8% itu moderat ya. ROE ini kalau menurut saya itu minimal harus inflasi plus deposito, jadi harus minimal. Ya, inflasi sekarang 3%, deposito sekitar 4%, 7%, ya, ini di atas 7%. Jadi moderat. DER-nya cuma 8%, sangat sehat. Ya, jadi modal kita lihat di sini, ekuitas 300 miliar, utang cuma 24 miliar. Ini total utang ya.
bukan utang bank, total utang ini. Ya. DSCR, kemampuan membayar utang 28 kali, double digit. Ini sangat baik. Ya, kebanyakan yang calon-calon emiten yang lain itu cuma satu digit, 1 kali, 5 kali, ya, jarang yang double digit. Ini rasio pembayaran bunga 346 kali, sangat baik. Ya, jadi dengan kondisi keuangan seperti ini, saya memiliki pandangan bahwa fundamental perusahaan itu sangat baik. Ya, jadi fundamental sangat baik. Bagaimana dengan valuasinya? Apakah murah atau mahal? Kita ngitung di sini yang mudah adalah PER sama PBV. Ya, ini sekali lagi ini pakai perkiraan ya. Kalau kita ngitung PER itu pakai perkiraan. Ya, 2023 ini per September laba bersihnya 23 miliar ya per September ya. 2024 saya perkirakan jadi 40 miliar sehingga ketemu EPS-nya 11 rupiah ya, dengan harga 160 batas bawah itu ketemu PER-nya 14,5 kali ya. Sedangkan untuk mencari book value per September ditambah dengan dana IPO ketemu 432 miliar dibagi dengan jumlah lembar saham ini setelah IPO 115 sehingga dengan harga 160 PBV-nya itu 1,39 dengan per 14,5. Angka ini sih boleh dibilang ini tidak murah ya, karena patokan umum biasa itu kalau 10 ke bawah itu dikatakan murah ya. Kalau 15 ke atas 20 kali itu mahal ya. Sebagai tambahan untuk Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong itu dia tuh membidik saham-saham yang punya per 5 kali, malah maksimal 5 kali ya. Kalau bisa PBV-nya di bawah 1 itu screening dari Pak Lo Keng Hong ya. Jadi ini PV-nya 1,39, saya bilang cukup wajar ya, dari valuasinya ini cukup wajar. Saya memberi rating trading buy ya. Sebagai perbandingan valuasi Oasa Innov ya, market cap-nya Oasa itu 750 miliar, Innov 200, berarti ini Innov kecil market cap-nya. MHKI hampir sama dengan Oasa market cap-nya ya, kurang lebih. Aktivanya Innov yang paling gede ya, 1 triliun ya. MHKI lebih kecil daripada Oasa ya. Total aset MHKI Oasa dengan aset 750 miliar, pendapatan cuma 30 miliar. Sedangkan MHKI dengan aset separuhnya dari Oasa, pendapatannya 100 miliar. Ya, berarti ini kan ini lebih efisien perusahaan ini. Ya. Kalau Innov kan 1 triliun, ya, ini 400 miliar, wajar ya. Laba usaha MHKI paling gede 30 miliar, Oasa cuma 2 miliar. Laba bersih Innov malah rugi, ya. Oasa cuma 200 juta, ya. MHKI 23 miliar. Ya, ada warna hijau untuk rasio-rasio keuangan. Jadi saya pikir fundamental MHKI jauh lebih baik daripada Oasa dan Innov. Ya, jadi itu cara membacanya. Ya, kemudian kita lihat ke ini ya, yang satunya itu, bentar, Atla ya, gitu ya Pak. Lihat Atla ya. Ini Atla, Atlantis Subsi Indonesia ya. Kalau ada pertanyaan bisa dicatat atau nanti langsung bertanya ya. Atla ini bergerak di bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi. Ya, kantor pusat di Jakarta Selatan. Sebagai penjamin emisi adalah Arta Sekuritas Indonesia. Ya, jumlah yang ditawarkan 1,2 miliar atau mewakili 19%.
harga penawaran 100 sampai 120, telah ditetapkan Rp100, ya. Dia ada warrant, jadi setiap 20 saham baru yang ditawarkan IPO akan mendapat 29 warrant seri 1. Jadi warrant itu hak beli saham induk, ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya sumpama 100 lembar, ya, jadi 100 dibagi 20, nanti punya warrant itu harus kelipatan 100, ya, supaya bisa diperdagangkan, ya. Warrant ini kalau dijadikan saham induk, saham Atla itu, Bapak Ibu harus bayar. Di sini ditetapkan harganya pelaksananya itu Rp300, jauh lebih tinggi daripada harga IPO. Nah, ini juga bisa memicu dua spekulasi, ya. Orang yang normal bilang ini terlalu mahal ini, ya. Ada yang bilang satunya spekulasi wah ini bisa ditarik naik mendekati 300, ya. Mana yang benar, ya kita lihat dari fundamentalnya nanti sama valuasi. Nanti dia cenderung arahnya kemana, ya. Cuman kalau dilihat ini ya aneh, ya. Terlalu jauh ini menimbulkan tanda tanya. Kalau dia beliau 300, kenapa IPO-nya kok cuma 100, ya. Jumlah saham yang ditawarkannya adalah saham baru, ya, saham baru, ya. Ini adalah pemegang sahamnya, individu, ya, tidak ada divestasi, warnanya masuk di sini, ya. Rencana penggunaan dana 37% untuk pembelian peralatan, ini termasuk capek, ya, 37%. Ini tipe-tipe alat yang mau dibeli, ya. Penjualnya adalah perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perseroan, ya. Sisanya tadi 37, ya, kurang lebih 55% untuk modal kerja, ya. Riwayat singkat, didirikan tahun 2016, berarti umurnya kurang lebih 8 tahun, ya. Dia juga punya anak perusahaan, ya, bergerak di bidang perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia, ya, tapi belum operasional, ya. Penyertaan tahun 2021 25%. Kegiatan utama adalah survei dan layanan untuk perusahaan energi, ya. Ya, jadi ini perusahaan survei, ya. Kliennya kebanyakan perusahaan energi migas, ya. Dan ini perusahaan jasa, ya. Ini adalah beberapa jenis layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Atla ini, ya. Jasa-jasa survei, ya, di bawah laut, ya. Nah, ini adalah perkembangannya, ya. Di tahun 2016, ya, dapat proyek, ya, dari Pertamina ini. Terusnya, nah ini pelanggannya, ya. Ini pelanggan utama adalah Timas dan Suplindo dan Meon Elang Indah, ya. Atau kita lihat di tabel-tabel ini banyak perusahaan yang keren-keren, ya, perusahaan luar negeri, ya. Tetapi kalau kita lihat di pelanggan di sini, ya, pelanggan besar itu Timas sama Meindo, ya. Ini saya baca terus, ternyata dia itu mendapatkan order itu dari dua perusahaan ini. Jadi ini ngesup ini, ya. Jadi dia Atla itu tidak langsung berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini, ya. Ini juga 3 tahun terakhir, ini dari end client itu berarti klien paling ujung, ya. Ini, ya. Ini pemasok peralatannya, ini persaingannya banyak sekali di sini persaingannya. Karyawan, ya, cuma 16 orang, ya, bisa dibayangkan, ya. Syukur 12 orang, ya, ini cuma 16, jadi bukan perusahaan besar, ya. Risiko utama adalah persaingan usaha,
Ini adalah struktur kepemilikan. Ya, sebagai pengendali adalah Bapak Rudi Reksa Sutantra. Ya, ini manajemennya ya. Ini semua dari direktur dan komisaris, tidak ada hubungan kekeluargaan ya, dari profesional. Ini laporan keuangannya. Aset cuman 50 miliar di papan akselerasi ya, dia nanti mungkin di papan pengembangan. Kalau akselerasi itu di prospektus awal itu disebutkan bahwa perusahaan ini skala kecil menengah ya. Ya, ini labanya cuma 2 miliar ya. Jadi size-nya kecil. Ini ringkasannya ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Dana IPO yang diperoleh 200% dari total aktiva ya. 250% dari ekuitas, sangat sangat besar. Perusahaan kecil mau ngeraup dana IPO yang sangat besar. Nah, ini kan sudah hati-hati ya. Usia 7 tahun ya. Kreditur perseroan adalah perusahaan multi finance, Mandiri Tunas Finance ya. Ini fundamentalnya GPM 26%, moderat, UPM 10%, kurang bagus, NPL 6%, moderat, ROI cuma 4%, ya, jauh di bawah deposito plus inflasi. Jadi perusahaan ini secara ROI itu tidak menguntungkan. Ya, DER-nya dari segi struktur modal sangat kuat. Ya, di SCR kemampuan bayar utang 8 kali, ya, single digit. ICR 17 kali, ya. Jadi saya menilai perusahaan ini fundamentalnya buruk. Ya, yang penting Bapak Ibu ngertilah fundamentalnya ya, jangan jangan ngikutin saya, wah ini buruk sangat baik. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah tahu dalamnya perusahaan ini keuangannya, ya, GPM-nya berapa, UPM segala ya. Ya, ini sebelum pelaksanaan warrant ya. Jadi kalau soalnya warrant itu ada jangka waktu exercise-nya ya, pelaksanaannya. Jadi saya nggak memasukkan faktor warrant. Jadi sebelum pelaksanaan warrant itu jumlah lembar sahamnya 6,2 miliar lembar. Ya, laba bersih per akhir September 2023 itu 2 miliar. Ya, jadi tinggal 3 bulan sudah 2023. 2024 saya prediksi 9 miliar ya, karena pasca IPO. Jadi ini sudah yang paling optimis ini ya, 9 miliar, EPS-nya cuma 1,5 rupiah dengan harga 100, ketemu pernya 67 kali ya, sangat-sangat tinggi ya. PBV 3 kali ya, jadi sudah sangat mahal dibandingkan yang sebelumnya. Ya, fundamental nggak bagus, kalau masih mahal. Jadi saya nggak rated untuk saham ini. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian coba saya lihat ke ini ya, ke prospektus yang asli ya. Nah ini yang asli. Jadi kita biasanya ya, yang pertama-tama gini, angka room 12 ini tentang IPO-nya ya. Penawaran umum, jumlah lembar saham, komposisi pemegang saham, rencana penggunaan dana, terus laporan keuangan. Yang paling penting itu di ini ya, yang informasi yang sangat penting dan banyak itu di sini, di angka Romawi 8. Ya, di sini yang paling banyak, yang paling penting ya, gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Silakan bicara atau nulis boleh, saya tunggu. Untuk Bapak Ibu bisa membeli saham IPO, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus jadi nasabahnya broker. Ya, boleh satu, boleh beberapa. Kemudian Bapak Ibu masuk ke EIPO ini ya, dan register.
ya, register ibu masukkan data-datanya, nanti kemudian nunggu email dari broker, ya. Nah, itu nanti baru diaktifasi, ya. Jadi ibu bisa nanti jadi nasabah dua broker, nanti ada kode brokernya di dalam IPO ini. Jadi ibu tinggal milih aku mau beli IPO di broker mana, atau semua broker ibu beli, nggak masalah. Ibu membeli saham MHKI dari Sukor, dari Mirai itu boleh, nanti tinggal dicentang, ya, begitu. Waktu memesan, uang harus tersedia di RDN, ya, begitu. Ibu pesan 1.000, ibu harus menyediakan uang sebanyak 1.000, ya. Sumama ibu mau beli 5 juta, jadi di RDN harus ada 5 juta, ya. Nanti waktu penjatahan, allotment, ibu dapat berapa, biasanya nggak semua, ya. Nanti sisa uangnya itu nanti dikembalikan ke RDN lagi, ya. Ada pertanyaan atau langsung tanya boleh, silakan. Ada yang kurang jelas? Jadi biasanya saya ringkas di sini, ya. Saya ringkas di sini. Contohnya MHKI, ya, offering sama 2 sampai 4 April, harga kisaran 110.200 di 86.160, perkiraan papannya di pengembangan, FA itu fundamental analisisnya sangat baik, valuasi wajar, ya, ini trading buy. Ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri. Jika acara ini tidak sesuai schedule jam setengah dua karena nunggu bahwa peserta dan ada kendala di mic, ya. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang, ya. Salam sehat selalu. Saya izin untuk live, ya. Kalau ada yang masih pertanyaan bisa DM saya langsung, ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua, ya.